Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Vintio Zulmarta dengan NIM 210466115 akan membacakan ujian akhir semester saya, yaitu Sejarah Indonesia Kuno. Dengan soal pertama, yaitu 1. Pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno pada tahun 1930 ke Jawa Timur oleh Pusindok juga membuat berubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Analisis beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi. Kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini, namun tidak sampai merubah nama negara tersebut. Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur pada tahun 930 Masehi. Terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi sebab perpindahan ini, seperti faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Misalnya Kerajaan Sriwijaya. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini sering disebut sebagai Kerajaan Medang. Sesuai prasasti Turian, ibu kota pertamanya berada di Tembulang, daerah yang saat ini berada di sekitar Jombang. Empu Sindok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Hal yang pertama, kondisi sosial politik yang semakin tidak stabil akibat perang merebutkan kekuasaan antar kerabat istana sendiri. Raja Balitung dikudeta oleh Empu Daksa yang bersekutu dengan Raka Garunwangi. Dyah Wawa yang menjadi raja semasa Empu Sindok masih menjadi Rakrian Mahamatri. Juga menjadi raja setelah merebut kekuasaan dari Dyah Tudlodong. Hal yang kedua menjadi penyebab perpindahan adalah sebagai pendapat yang diajukan oleh Van Bammelem yang didukung oleh Bekhari adalah bahwa pada masa pemerintahan Dyah Wawa telah terjadi bencana alam akibat letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi yang disertai dengan gempa bumi, hujan batu dan abu, serta banjir lahar yang hebat telah menyebabkan rusaknya kondisi ibu kota Mataram kuno di Jawa Tengah. Bukti-bukti yang mendukung dari pendapat ini adalah dengan ditemukannya beberapa candi yang berhasil digali setelah dikubur dalam tanah untuk waktu yang berabad-abad, seperti Candi Sambisara, Morangan, Kudulan, Kadisoka, dan Kimpulan. Negara yang memindahkan ibu kota tanpa merubah nama negara seperti negara Jerman, yang dulunya ibu kotanya terletak di Bonn, sekarang udah di Berlin. Soal kedua, yaitu analisis apakah hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kejayaan kerajaan Kediri masa pemerintahnya, dan apakah relevan ramalan-ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan. Berikan analisis. Jawabannya yaitu Jayabaya adalah raja yang berhasil membuat Kediri bersatu setelah sempat terpecah pasca kematian Airlangga. Ia dikenal sebagai raja bijaksana yang memerintah secara adil dan rakyatnya menjadi makmur. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan kerajaan Ternate. Karena wilayahnya begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut juga dimiliki sangat kuat. Bahkan nama kerajaan Kediri terkenal hingga ke Cina. Dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Hou Kufei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat di Kediri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Nama Sri Jayabaya kemudian diabadikan dalam kitab Baratayuda karangan Empu Tantular dan Empu Panuluh. Soal ketiga, sejarah pendirian Kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisis kenapa hal tersebut terjadi, apa hikmah atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Tahun 1222 masih disebutkan dalam Paraton, Tunggul Ametung mati dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung. Anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung ini intinya diberi nama Anusapati. Selain beristrikan Ken Dedes yang merupakan janda Tunggul Ametung, Ken Arok punya satu istri lagi bernama Ken Umang yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Toh Jaya. Setelah membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, Ken Arok menjadi penguasa baru Tumapel. Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kadiri.
Setelah membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Kendedes, Ken Arok menjadi penguasa baru Tumapel. Terjadilah peperangan sengit antara Tumapel melawan Kediri. Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok memenangkan perang tersebut yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai raja dan dengan gelar Sri Rajasa Bahtara Sang Amur Buap Bumi. Hingga atau nilai-nilai hikmah atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut ialah kita tidak boleh tamak, rakus dan haus akan jabatan maupun terhadap harta. Soal keempat yaitu, menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah pelapa saat diangkat menjadi patih kerajaan Majapahit, dan analisis berapa dampak yang ditimbulkan oleh sumpah pelapa tersebut. Menurut saya, sumpah tersebut dikarenakan karena Gajah Mada ingin menyatukan Nusantara di bawah kepemimpinannya atau di bawah kerajaan Majapahit. Dampak dari sumpah pelapa tersebut yaitu Majapahit mampu menyatukan pulau-pulau di Nusantara. Indonesia terbentuknya dari aktualisasi Sumpah Pala, mewujudkan nasionalisme bagi bangsa, mendorong rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat yang berada dalam suku, agama, dan ras. Beberapa dampak tersebut yaitu dampak pada zaman sekarang. Sedangkan dampak Sumpah Palapa pada zaman dahulu yaitu yang tercatat dalam kitab Keraton yaitu 1. Terjadinya peristiwa perang bubat antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. 2. Berhentinya Gajah Mada dari kedudukannya sebagai Mahapati Amangkubumi. Dan 3. Kematian Putri Sunda dan gagalnya rencana pernikahan Prabu Hayam-Buruk. Sekian dari hasil pembuatan video saya untuk ujian sejarah Indonesia kuno. Jika ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.